Salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bagi Anda yang pertama kali bersama kami, salam perkenalan dari saya Gloria sebagai penyampai perkongsian renungan awan biru. Suka saya ingatkan sebelum kita meneruskan perkongsian kita, jangan lupa like, share dan juga bagi Anda yang belum subscribe sekarang, dan jangan lupa aktifkan lonceng Anda untuk mengikuti setiap perkongsian dari kami. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan sebagai santapan rohani kita bersama. Pada kali ini kita akan bersama-sama mendengar di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, berbunyi demikian, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari satu tema renungan kita pada kali ini, yaitu persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun. Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang mengetuai sebuah keluarga yang sangat besar, dan ia memiliki anak-anak yang begitu ramai. Juga ia memimpin bangsa Israel. Kita percaya adalah sangat susah, ya. Bukan saja mengetuai sebuah bangsa yang begitu besar, bahkan mengetuai dalam keluarganya saja pasti sangat susah, ya, sebab dia punya ramai anak dan pasti anak-anaknya punya keinginan masing-masing, dan adalah sangat sukar untuk tetap menjaga sebuah kerukunan, ya, untuk tetap bisa diam bersama-sama dengan rukun. Namun di sini apa yang kita pelajari? Daud berkata, sungguh memang benar, memang betul, sungguh sangat terbukti, ya, kalau kita bisa duduk diam bersama-sama, kalau kita bisa meninggalkan ego kita, kalau kita bisa saling menghormati, saling menghargai perbezaan kita, saudara dan saudari, dan kita walaupun kita berbeza, punya banyak maunya masing-masing, punya keinginan masing-masing, tapi kalau kita bisa meninggalkan, ya, membelakangkan kepentingan kita sendiri semata-mata untuk tetap bersatu, tetap hidup dengan rukun di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam persatuan kita, apa saja bidang yang kita ceburi, ya, dikatakan di sini bahwa itu sangat baik dan indah, ya, sangat baik dan indah. Apakah yang Daud gambarkan di sini? Jikalau kita bisa menjaga persaudaraan kita dengan rukun. Persaudaraan yang maksudnya di sini bukan saja persaudaraan yang kita ada pertalian darah, bukan saja terhadap ahli keluarga kita, tetapi persaudaraan yang kita jaga di sini adalah persaudaraan di tempat kerja kita, di sekolah, atau di mana saja bidang yang kita ceburi, atau di dalam persatuan-persatuan kebudayaan dan sebagainya, ya. Jikalau kita bisa menjaga persaudaraan kita dengan baik, ya, dengan rukun, ya, dengan saling menghormati di antara satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menjaga, ya, bukan saling mendorong untuk jatuh ke belakang, tetapi kita saling mendorong untuk maju ke depan, ya. Kalau boleh kita harus punya pikiran, ya, kita harus punya pikiran, harus punya keinginan, harus punya hati, ya, dan kerinduan. Kalau boleh kita mau naik bersama-sama, maju bersama-sama. Tidak ada satupun yang ketinggalan dalam keluarga kita, di dalam suku kita, ya, di dalam kampung kita. Kita harus punya keinginan seperti ini, ya, bukan kita mendorong untuk jatuh, tetapi kita mendorong untuk maju ke depan, saling mendorong, saling berpegang tangan, saling menarik untuk maju ke depan, bukan untuk mundur ke belakang. Seperti apakah Daud gambarkan kepada persaudaraan yang rukun ini, yang saling menghargai, saling menghormati di antara satu dengan yang lain, yang membelakangkan egonya, ya, yang menanggalkan kepentingan-kepentingan adalah demi semata
semata-mata untuk kemajuan bersama, kemakmuran bersama, kerukunan bersama. Daud berkata, ia seperti minyak yang baik, ya. Ia seperti minyak yang baik, dan yang kedua ia seperti embun, ya. Minyak yang baik, minyak yang baik, minyak yang terbaik diguna pakai. Di sini dikatakan yang seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ia akan menjadi seperti minyak yang terbaik, ya. Bukan menjadi orang yang ditabis itu, tetapi menjadi minyak yang terbaik, ya. Persaudaraan kita yang rukun, persaudaraan kita yang baik, yang saling mendorong, saling maju di antara satu dengan yang lain. Kita akan seperti minyak yang terbaik, minyak pilihan, minyak yang wangi, yang diguna pakai untuk mentabiskan seseorang, mensahkan seseorang untuk menjadi seorang imam, menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi saudara dan saudari, kalau dalam keluarga kita ada kerukunan, ya, ada saling kerjasama antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam persatuan kita, di dalam perkampungan kita, dalam kerja kita, kalau kita bersatu mencegah kerukunan kita, ya, saling menghargai, saling menghormati, di sini kita seperti minyak yang baik. Maksudnya hasil persatuan kita, hasil kerjasama kita bersama, hasil kita saling menjaga, hasil kita saling mendorong untuk maju ke depan, kita akan mengeluarkan sesuatu yang baik, ya. Kita akan menjadikan generasi-generasi kita akan mengeluarkan orang-orang yang terbaik di dalam keluarga kita, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bagus, ya, menjadi pemimpin di dalam perkampungan kita, dalam daerah kita. Inilah, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Maksudnya kita akan menjadi minyak yang terbaik, yang mensahkan, yang mengeluarkan produk-produk yang terbaik, ya, yang bisa menjadi berkat kepada orang lain. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun. Yang ayat yang ketiga, ya, yaitu yang kedua, seperti apakah kita ini, ya, apabila kita menjaga persaudaraan kita, berjaya menjaga persaudaraan kita, kerukunan kita, ya. Yang dalam ayat yang ketiga, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud berkata, ya, seperti embun, ya. Embun nih, ya dikatakan di sini gunung Hermon, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebuah gunung yang sangat tinggi dan besar. Ia mendapatkan embun dari Tuhan, dari langit. Embun ini menyejukkan, menyegarkan, dan membasahi, ya, gunung-gunung tersebut, sehingga mengalirkan air, menyuburkan tanah dan tumbuhan tersebut, dan menjadi sumber kehidupan kepada gunung-gunung, ke atas gunung-gunung Sion. Saudara dan saudari, ya, kita tidak mau menjadi yang imam itu, yang diurapi. Kita tidak mau menjadi gunung-gunung Sion, tetapi kita mau menjadi, ya, kerukunan kita, kedamaian kita, kerjasama kita seharusnya menjadi seperti minyak yang baik, ya. Kita seharusnya menjadi embun, ya, minyak yang terbaik dan embun yang terbaik. Maksudnya kita, apabila kita hidup dengan rukun, ya, berjaya menjaga kedamaian kita, saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau yang tidak pandai, kita harus ajar sampai pandai. Kalau yang tidak mengerti, kita harus bagi tahu sampai mengerti, ya. Demikianlah caranya kita menjaga kerukunan di antara kita, baik dalam keluarga, di dalam tempat kerja, dalam persatuan-persatuan yang kita ceburi, ya, ataupun di mana saja kita berada. Saudara dan saudari, percayalah, kesatuan kita, kerjasama kita akan menghasilkan produk-produk yang baik, akan menghasilkan generasi-generasi yang terbaik, generasi-generasi yang positif, generasi-generasi yang berpikiran optimis, ya, di dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan berkata, Ia berkenan kepada orang-orang yang menjaga kerukunan keluarganya, yang menjaga kerukunan persatuan hubungan sesamanya,
Ya dikatakan di sini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berkenan memerintahkan berkat kepada keluarga, kepada anak-anak Tuhan yang berusaha menjaga persaudaraan yang rukun. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini, saudara dan saudari. Semoga kita menjaga kerukunan, menjadi orang-orang yang membawa maju ke depan, orang-orang yang positif dan optimis dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persatuan dimanapun kita berada, apapun posisi kita, sama ada kita sebagai seorang ketua, sebagai seorang penolong, ataupun sebagai anggota biasa. Mari kita saling mendorong, saling menghargai, dan saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Demikianlah perkongsian kita. Kita bertemu lagi di lain perkongsian. Tuhan memberkati.